perkenalkan nama saya Michelle Gunat Aurelia Simbolon dengan NIM 23707500038. Halo semuanya, nama aku Endrasya Kunia Afrika dengan NIM 23707500039. Halo semua, perkenalkan nama saya Afrian di Zevaya Pangyutan dengan NIM 237750035. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai suatu program yang diluncurkan oleh pemerintah Thailand bernama One Tambon, One Product atau OTOP. Program OTOP ini merupakan program yang diluncurkan langsung oleh pemerintah Thailand untuk desa-desa yang ada di Thailand yang mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang dibuat oleh PBB. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Program OTOP ini pertama kali diluncurkan oleh pemerintah Thailand itu pada tahun 2000-an. Jadi program ini itu terinspirasi dari konsep One Village, One Product-nya yang dimiliki oleh negara Jepang. Nah, konsep ini juga bertujuan untuk membantu setiap kecamatan untuk mengembangkan satu produk unggulan yang bisa mencerminkan identitas budaya dan potensi lokal mereka. Terus melalui program ini juga pemerintah Thailand itu berharap dapat memperkuat ekonomi pedesaan dan mendorong pengembangan produk-produk khas daerah di setiap kecamatan yang ada di Thailand. Untuk lebih memahami OTOP sendiri, kita bisa melihat dari perspektif liberalisme, di mana liberalisme ini sendiri berfokus pada titik utama yaitu kebebasan individual. Di mana dalam teori ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat bisa diberikan kebebasan untuk berkembang serta berinovasi tanpa batasan dan juga tetap dalam pertanggungjawaban mereka masing-masing. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan diri mereka, OTOP sendiri mendorong kebebasan ekonomi serta inovasi yang akhirnya meningkatkan produktivitas mereka masing-masing. Dalam konteks OTOP sendiri, pemerintah Thailand memberikan peluang dan kesempatan untuk masyarakat desa untuk mengelola usahanya sendiri, di mana mereka bisa menerapkan keterampilan mereka masing-masing, kemudian juga diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan yang nanti akan berdampak pada kehidupan mereka. Berikutnya, mari kita bahas terkait bagaimana OTOP ini bekerja secara praktis. Jadi, ada beberapa tahapan dalam implementasi program ini. Yang pertama itu adalah identifikasi potensi lokal. Jadi, setiap kecamatan ini yang ada di Thailand itu diminta untuk menemukan produk unggulan lokal dari kecamatan mereka yang bisa berupa makanan, kerajinan tangan, ataupun produk lainnya. Kemudian, pemerintah ini juga membantu dengan pembentukan kelompok usaha, pelatihan, dan pendampingan untuk memastikan produk yang dihasilkan ini memiliki standar dengan kualitas yang baik. Nah, setelah itu ada juga penilaian produk, pemasaran, dan promosi untuk memperkenalkan produk ke pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun internasional. Nah, dukungan berkelanjutan ini juga diberikan untuk memastikan agar program ini tuh berjalannya secara berkelanjutan. Nah, program OTOP ini sangat relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang bisa kita sebut dengan SDGs. Mari kita lihat apa kaitannya dari SDGs dengan OTOP sendiri. Nah, yang pertama ada SDG 1, yaitu tanpa kemiskinan. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat di Thailand, khususnya di daerah pedesaan, OTOP sendiri telah membantu mengurangi angka kemiskinan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang dulu tidak bekerja, saat ini beliau dapat memproduksi keripik pisang atau tas anyaman. Lalu dia dapat menjual barang tersebut dan mendapatkan hasil untung untuk ibu tersebut. Lalu yang kedua keterkaitannya yaitu adalah dari SDGs ke-8, yaitu pekerjaan layak dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, OTOP sendiri mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mengembangkan produk unggulan mereka atau unggulan yang ada di daerah mereka. Misalnya, pemuda desa kini dapat menjalankan bisnis dengan menjual kopi dari kebun lokal yang mereka rawat yang dikemas dengan cara yang menarik dan juga sangat bagus. Selanjutnya dilihat dari SDG 12 yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, di mana para produsen OTOP ini menggunakan bahan ramah lingkungan dalam produksi mereka. Sebagai contoh, produsen sabun herbal lokal di mana mereka mengganti kemasan plastiknya menjadi kemasan herbal yaitu daun pisang ataupun kertas daur ulang. Nah, meskipun banyak dampak positif dari program OTOP ini, ada juga beberapa tantangan dari mengimplementasikan program ini.
Nah, yang pertama itu masih ada ketergantungan yang tinggi pada dukungan pemerintah. Tanpa dukungan yang cukup, keberlanjutan program ini tuh juga bisa jadi terhambat. Nah, yang kedua itu ada kurangnya inovasi dan diferensiasi produk yang dapat menjadi masalah karena banyak produk yang serupa. Selain itu, keterbatasan dalam pengembangan sumber daya manusia ini dan pemanfaatan teknologi digital juga menjadi hambatan besar dalam memperluas pasar. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan. Yang pertama, peningkatan kapasitas dan inovasi di kalangan pengusaha lokal itu merupakan salah satu hal yang penting agar mereka sendiri tidak hanya mampu berproduksi tetapi juga bisa berinovasi. Selain itu, ada penguatan infrastruktur dan juga akses pasar serta promosi produk ramah lingkungan. Hal ini juga menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan oleh masyarakat di Thailand, khususnya di pedesaan. Dan yang terakhir, perlu adanya evaluasi dan juga standarisasi produk yang lebih ketat untuk meningkatkan kualitas daya saing produk di OTOP sendiri. Secara keseluruhan, program OTOP memberikan dampak yang signifikan bagi pemberdayaan masyarakat lokal di Thailand dan juga keberlanjutan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Thailand. Tetapi dengan beberapa solusi yang strategis, diharapkan program OTOP ini bisa lebih signifikan lagi supaya bisa mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal di Thailand. Oke, baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai program One Thailand One Product di Thailand. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan produk lokal. Terima kasih.